nomor 1. Sebentar ya, ini ada. Nih Bapak perhatikan ini ya. Ketobo ini baru bahasa Aramaik. Ketobo, Dili, Dute, De Yesu, Mestiho, Bre, David, Bre, Davrohom. Ini baru bahasa Aramaik. Ketobo, Dili, Dute, De Yesu. Inilah kitab silsilah Yesus, Mesiho Al-Masih, Bre, David, anak David, Bre, Davrohom, anaknya Abraham. Ini baru bahasa Aramaik. Kalau yang ini Pak, kalau yang ini bahasa Aramaik, Bapak perhatikan. Kalau yang ini bahasa Aramaik, yang ini baru bahasa Ibrani. Kok kebalik Bapak nggak ngerti apa-apa ternyata? Itu kalian cari-cari masalah. Kok cari masalah? Saya menguasai Bible dalam 4 bahasa, Ibrani, Aramaik, Yunani, Arabik. Cari-cari kerusuhan kalian ini di Indonesia. Loh, kok cari-cari kerusuhan? Yang cari kerusuhan itu yang mencuri kata Allah. Mana Allah di situ? Allah. Kalian aja yang mempelintir-pelintir. Sejak kapan double L dibaca Allah? Kau aja bahasa. Ya sudah, gini aja saya tanya sama Bapak. Kata Allah itu diambil dari bahasa apa? Tidak ada Allah di Allah situ. Ya udah Allah. Dari mana kata Allah itu diambil? Dari terjemahan LAI dari mana? Bahasa serapan dari Arab. Yang saya tanya diambil dari mana? Sedangkan rujukannya sekarang gini. Terjemahan LAI ini merujuk kepada terjemahan bahasa apa saya tanya? Yang pasti di situ nggak ada Allah. Saya ulangi lagi. Kitab Anda ini kan berbahasa Indonesia. Tahun 1974 diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, sumber rujukan penerjemahannya itu dari bahasa apa? Ya, bahasa Indonesia loh. Astagfirullah, ya Allah. Ini saya tunjukkan nih. Aduh, Bapak ini nggak paham-paham. Nih Pak, ini saya tunjukkan nih. Ini saya punya Alkitab nih Pak ya. Ini saya tunjukkan kepada Bapak. Ini Alkitab namanya Pak ya. Ini saya Alkitab dari Gereja Advent ya. Seventh Day Adventist Ika Puspitasari. Buat Anthony Paris. Nah, ini Anthony Paris ini yang sedang ngomong sama Bapak. Dulu nama saya Anthony Paris. Sebentar Pak. Dulu nama saya Anthony Paris dari Ika Puspitasari nomor 0607 2009. Benar ya. Coba perhatikan. Bapak perhatikan ini. Pak. Pak, coba perhatikan ini Pak. Perjanjian lama dan perjanjian baru dalam terjemahan baru. Sekarang saya tanya, sebentar Bapak. Terjemahan ini diambil atau merujuk kepada bahasa apa saya tanya? Bikin gaduh kalian. Loh, kok bikin gaduh? Ini kan saya pelan-pelan deh Pak. Aduh, kabur. Ini kan bahasa Indonesia Alkitab. Alkitab berbahasa Indonesia ini ketika dia diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu rujukan bahasanya apa? Merujuk kepada bahasa apa? Bukan Yunani. Pada saat itu nggak ada orang yang ngerti Yunani. Merujuk kepada King James Version yang bahasa Inggris. Jadi rujukan penerjemahan ini adalah dari bahasa Inggris, bukan dari bahasa Yunani. Nah, barulah King James Version merujuk kepada bahasa Yunani. Mana ada tahun 1974 ada yang ngerti bahasa Yunani? Nggak ada teman-teman. Nggak ada. Sekarang aja baru paham kalau Bible itu perjanjian baru bahasa Yunani aslinya. Ya, original teksnya bahasa Yunani. 1974 ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mana ada yang ngerti Yunani? Ini diterjemahkan sumber rujukannya adalah bahasa Inggris, yaitu King James Version. Yang jadi masalah, King James Version-nya sudah merestorasi. Di mana? Saya tunjukkan. Ini loh. Ini kan bahasa, kita lanjut ke yang tadi ya, Yohanes 1 nomor 1. Ya, kita lihat nih. Mana nih? Nah, ini nih. Teman-teman, jadi ini kan terjemahan baru nih ya, terjemahan baru. Terjemahan baru ini mengacu kepada apa? Mengacu ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu acuannya mana? Acuannya ini adalah King James Version-nya ini.
King James Version. Nah, King James Version ini sudah berulang kali direvisi. Makanya ada revisian terbaru namanya Restored Names King James Version. Ini yang terbaru nih. Kita lihat nih. Nah, ini aja udah merubah dia in the beginning bla 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 with youth have a faith. Kalau mereka pede dengan kata youth have a faith, nggak ada lagi lah perdebatan di antara kita. Kan mereka mengacu kepada King James Version. Mana ada kata King James Version, ada kata Allah di situ. Gitu aja nggak paham-paham, heran deh. Oke, sudah digugat ya. Yang menggugatnya kan orang Kristen itu sendiri. Kalau yang menggugat umat Islam ya lain cerita. Nanti kita buat petisi ke LAI, teman-teman ya. Karena waktu itu memang ada gereja Kristen, yaitu yang dipimpin oleh Yakub Sulistyo kalau nggak salah. Itu juga sudah menggugat. Ya karena riaknya kecil, nggak digubris. Tapi kalau yang membuat petisi umat Islam, berkolaborasi dengan MUI, kita jelaskan bahwa terjemahan ini menjadi sumber perpecahan, pasti LAI juga ketar-ketir. Orang Ahok aja dulu ada 212, nanti kita adakan juga tuh ya 313 ya demo LAI. Pasti dia kelabakan. Orang Ahok aja dulu ini kita ikut dari alumni 212. Kalau umat Islam sudah bergerak, petisi buat kita gunakan jalur hukum ya, secara prosedural hukum konstitusi yang ada di negara kita. Jangankan LAI, Ahok aja dulu kita demo. Oke, Bapak Kristen atau Muslim? Kristen. Ya, Bapak mau bertobat atau Bapak mau diskusi atau mau Bapak bertanya atau Bapak mau saya tanya? Sini gini, ini apanya ini? Apa namanya kalimat yang ini? Apa kalimat apa, Pak? Kata Allah. Ya. Kalau kami bilang kan Allah, bukan Allah kan gitu. Sekarang saya tanya, koidahnya dari gramatikal bahasa mana? Double L dibacanya Allah itu dari gramatikal bahasa apa? Gini nandar. Sebentar Pak, ini loh, saya tanya sama Bapak baik-baik, kan Anda mengkoreksi saya, itu bacaannya bukan Allah, tapi Allah. Saya tanya Ya, kepada Bapak, enggak, sebentar, si Bapak ini sabar dulu. Ini, Gantian. Kan Bapak tadi mengkoreksi saya. Ini sebentar, setelah ini Bapak ngomong saya diam. Tadi kan Bapak mengkoreksi saya, Nandar itu tulisannya bukan Allah, tapi Allah, ya kan? Allah. Nah saya tanya sama Bapak, Pak, kata diksi ALLAH itu ya diserap dari bahasa apa? Dari koidah atau gramatikal bahasa apa? ALLAH dibaca Allah itu dari gramatikal bahasa apa, saya tanya. Karena bahasa Indonesia tidak mempunyai diksi Allah, Pak. Saya tanya sama Bapak. Ini dari bahasa Arab kan Allah. Sekarang saya tanya, Bapak cari ada alif lam ha dibaca Allah itu di mana? Orang Arab mengatakan Allah itu di mana? Orang Kristen Arab sendiri, Pak. Ini saya kasih tahu ya, Pak. Orang Kristen Arab sekalipun kalau alif lam ha itu dibacanya Allah, bukan Allah. Terus? Ayo, Kon. Nangis. Terus apa nangis? Iya udah. Gimana? Bapak bertanya aja deh. Bapak bertanya. Bapak mau bertanya ketuhanan atau apa sama saya jawab. Kenapa kalian bilang Kristen itu curi kata istilah Allah? Oke, saya tanya sama Bapak. Bapak bisa baca nggak di situ? Mana? Bapak baca yang keras coba. Stiker yang ada di atas itu. Itu kan curi kata Allah. Ya. Apa coba Bapak baca yang jelas kata per kata, diksi per diksi, coba Bapak baca. Mohon maaf, Pak. Jangan curi kata Allah. Tadi Bapak mengatakan apa? Nandar, kamu jangan menuduh Kristen mencuri kata Allah. Orang di sini ada nggak kata-kata Kristen? Saya tanya. Ini sama siapa ini kata-kata ini?
Ditujukan. Sama siapa ditujukan ini kata-kata? Sama penerjemahan. Sama penerjemahan. Iya, sama tim penerjemahan. Lawan bicaramu bukan penerjemah. Bapak bukan penerjemah, Bapak umat terjemahan. Iya, Bapak kan umat terjemahan kan? Makanya tanya sama penerjemah, jangan tanya yang di komal-komal. Makanya saya ini tugasnya mengedukasi, Pak. Karena ini kata istilah curinya ini yang masalah. Pak, saya ini pengacara, Pak. Coba Anda tuntut saya, di mana ada delik di sini? Nggak ada, Pak. Saya nggak nyebut, Kristen jangan curi kata Allah. Di situ saya bilang, membuat sebuah ultimatum, jangan curi kata Allah. Nggak ada kata Kristen di situ. Bagi yang merasa, kalau Anda merasa, kalau kalian merasa sudah mencuri kata Allah, yaitu derita kalian. Saya nggak ngomong. Ya, yang apalagi yang piti-piti atau siapa itu Kristen yang dia apa dibilang curi kata Allah. Sudah gini aja, oke lah, Bapak nggak makom sebentar Pak, baik ini. Makom Bapak belum sampai ke tingkatan ini. Saya nggak mau kemudian berdebat yang nggak satu makom dengan saya. Gini aja, Bapak bertanya kepada saya jawab. Bapak mau bertanya apa? Silakan Bapak tanya. Kenapa? Nah, kan gitu. Di situ kan bilang, kenapa di Alkitab ada kata ini? Oh, Bapak masih mau berdiskusi berarti ya, bukan mau bertanya. Ya, berdiskusi. Oke, silakan Bapak tanya apa ke saya. Maksudnya? Ya, Bapak tanya. Silakan Bapak tanya apa saja kepada saya. Jangan maksudnya. Kalau Bapak maksudnya berarti Bapak menjelaskan, bukan bertanya. Makanya silakan saya ditanya oleh Bapak. Bapak mau ini aja deh. Bapak mau ditanya atau mau bertanya? Saya tanya. Bertanya kan? Silakan. Bapak mau bertanya apa? Apa salah Alkitab kalau ada tulisan Allah di Alkitab? Nah, baru itu adalah pertanyaan. Benar nih. Ya. Pertanyaan Bapak yang ganteng dari mana, Pak? Saya dari Sumatera. Sumatera Barat, Sumatera Timur. Utara. Ya, Sumatera itu nggak ada barat dan timur, Pak. Adanya Sumatera Utara, Sumatera Barat. Utara, ya, baik. Utara, buka ininya dulu. Iya, baik, Sumatera Utara. Bapak dengarkan, orang ganteng akan menjawab. Pertanyaan Bapak adalah, apa masalahnya dengan kata Allah yang ada dalam Alkitab? Bukan begitu? Pertama, Alkitab atau LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, menerjemahkan kitab suci Bapak itu dari bahasa Inggris, sumbernya itu dari King James Version ke dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Inggris sendiri nggak ada kata Allah. Nah, kata Allah ini diadopsi karena pada saat itu SDM Kristen nggak ada yang sanggup menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Makanya menggunakan jasa penerjemahan seorang Muslim. Yang mana ya, bentar dulu Pak, sebentar dulu. Ini saya lagi jawab, makanya ya, saya lagi jawab. Dengarkan. Iya, saya dengarkan dulu, makanya saya kan lagi jawab. Karena SDM orang-orang Kristen pada saat itu belum mampu untuk menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, menggunakan jasa translator dari orang Islam. Nah, orang Islam pada saat itu gak ngerti bahasa Yunani, ngertinya cuma bahasa Inggris. Ketika diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, bingung ini God ini kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa ya? Menggunakan kata Allah, karena yang menerjemahkan orang Islam. Nah, sekarang orang Kristen sudah pada pinter, ada yang profesor, ada yang doktor, ada yang lain sebagainya. Karena karena dulu ada kesalahan di dalam penerjemahan, makanya kami menggugat, makanya kami mensosialisasikan bahwa itu terjemahan salah. Gini, Alkitab bahasa aslinya Perjanjian Baru, Bapak tahu tidak bahasa asli dari Perjanjian Baru bahasanya apa? Tahu atau tidak? Kalau tidak tahu katakan tidak tahu, nanti saya kasih tahu. Saya kasih tahu aja. Perjanjian Baru itu bahasa aslinya adalah bahasa Yunani, nggak ada kata Allah, Pak. Bahasa Ibrani yang merupakan bahasa asli dari Perjanjian Lama nggak ada kata Allah. Bahkan terjemahan yang menggunakan kata Allah di dalam kitab suci teman-teman Kristen hanya rumpun Melayu, orang Indonesia, orang Malaysia.
Ya, orang Singapura kalah, orang Thailand nggak ada tang tutitut tatitut tang titut adanya bahasa begitu. Thailand, Vietnam, Bangladesh nggak ada kata Allah, Pak. Hanya Indonesia dan Malaysia yang menggunakan kata Allah karena serumpun Melayu. Nah, ini yang salah. Makanya kami, terutama saya ini yang sebagai praktisi Bible yang menguasai Ibrani, Yunani, Aramaik dan Arabik, memberikan pencerahan. Kenapa saya memberikan pencerahan kepada teman-teman Kristen? Karena sekarang sudah tidak kondusif di dalam perdebatan, banyak penghujatan, banyak saling lapor, kalah debat, lapor, dilapor balik, pada kabur ke luar negeri. Makanya saya sosialisasikan sumber dari perpecahan antara anak bangsa ini adalah terjemahan yang ngawur. Dari tahun 1974, makanya saya himbau dengan sangat hormat kepada pihak-pihak yang terkait yang punya wewenang untuk penerjemahan ini, tolong dicabut itu kata Allah. Udah bisa harusnya sebentar Pak, ini Bapak saya lagi jawab, panjang Bapak jangan ini dulu ya. Nanti panjang emang yang panjang itu memang enak Pak, saya panjang. Udah. Bapak pendek ya. Kalau saya panjang, enak, menusuk, suk. Si Bapak ini memang susah deh. Nanti aku ngomong pendek. Sebentar. Situ panjang kali, sama sana ke sana panjang kali. Saya panjang sistematis Pak. Intinya begini, oke ya, saya simpulkan ya. Intinya, ini saya simpulkan. Intinya terjemahan kata Allah di dalam Alkitab itu sudah tidak relevan dengan zaman. Sekarang orang bisa meng-cross-check dalam bahasa Inggrisnya, orang bisa meng-cross-check dalam bahasa Yunani, Ibrani, Aramaiknya nggak ada. Karena sini sudah menjadi kegaduhan, biar meminimalisir perdebatan antara Islam dan Kristen, tidak ada lagi debat saling hujat-menghujat, maka alangkah lebih baik kata Allah ini dihapus dari Alkitab. Kenapa nggak pede dengan kata Yahweh? Kenapa nggak pede dengan kata Theos? Kenapa nggak pede dengan kata Elohim? Begitu. Terima kasih. Oke, gini ya, bentar ya. Kenapa nggak pakai kata Yahweh? Gitu. Kan kami nggak tinggal di Yunani. Apakah Anda tinggal di Arab? Kenapa menggunakan kata Allah? Ya, Anda nggak mau menggunakan kata Theos, nggak menggunakan kata Yahweh karena Anda tidak tinggal di Israel, nggak tinggal di Yunani. Sekarang saya tanya, sekarang saya tanya kepada Anda, apakah Anda sekarang tinggal di Arab? Saya masih pendek ngomong udah. Iya, apakah Anda tinggal di Arab? Saya tanya. Tunggu dulu sih aku ngomong. Aduh, nah, kabur. Kejebak dia, blunder. Ini kita tidak menggunakan kata Yahweh karena kita bukan di Yunani. Salah juga itu. Yahweh itu bukan Yunani Pak, Ibrani. Harusnya bilang begini, kita tidak menggunakan kata Yahweh karena kita tidak tinggal di Israel. Kita tidak menggunakan kata Theos karena kita tidak tinggal di Yunani. Lah, kenapa kata Allah digunakan? Itu kan orang Arab. Ya, proper name sesembahan umat Islam berbahasa Arab. Harusnya pede ke dengan kata apa ke, Gusti ke, Tuan ke, sesembahan ke. Aman kalau kita menyembah sesembahan Bapa, sesembahan anak, sesembahan Pneuma Hagion. Aman itu. Yang nggak jadi aman karena menjiplak istilah Allah yang merupakan nama sesembahan umat Islam. Kabur, ini yang pinter. Dari tadi nggak ada yang pinter. Coba yang pinter, Cari yang paling pinter. Open game, Ramos. Open camp Ramos, Kristen atau Muslim?
Mikana udah babak belur kemarin, gak berani lagi debat. Aduh, kalau diam saja saya turunkan ya. Kalau diam aja, saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Turun. Au. Au, au, au. Open game, Bapak. Open game lagi. Halo? Ya lo kok diturunkan saya Nandar. Ya Anda tadi kena peringatan, jangan merokok kan. Kalau kau Jangan tahu merokok. itu peringatan jangan bilang kabur. Iya kabur lah Bapak, tiba-tiba turun. Oke, sekarang saya tanya. Kenapa? Sekarang saya tanya sama Bapak, kenapa kata Allah yang orang Arab, kenapa dipakai? Kenapa nggak menggunakan kata debata menggunakan kata tuan, sesembahan? Kenapa nggak itu? Kalau kita bahasa Indonesia yang pas, baca Allah ini Allah bukan Allah. Enggak, yang saya tanya Allah ini bahasa apa? Allah ini bahasa Indonesia. Mana ada bahasa Indonesia? Anda dari kamus mana Allah bahasa Indonesia? Hah? Sedangkan penerjemahnya kamu bilang tadi Muslim, dari Muslim. Iya, itu dari bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Nih. Nih baca ya, Bapak. Biar Bapak melek hukum, melek ilmu. Nih. Nih. Penerjemah dari Indonesia. Iya, itu makanya salah. Itu salahnya di situ. Ini Bapak baca nih, Bapak. Nih Bapak baca nih. Coba Bapak baca. Coba Bapak baca nih. Coba Bapak baca. Bisa baca apa enggak? Coba. Apa bahasa? Mana dekatkan? Coba di Bapak baca. Dekatkan. Ini. Menurut kamus bahasa Indonesia KBBI kata Allah. Kan? Ah, itu kan betul bahasa Indonesia. Coba dibaca, jangan kata betul-betul. Merupakan nama Tuhan dalam bahasa Arab atau merujuk kepada pujaan umat Muslim. Makanya bukan pujaan orang Kristen. Ya, nama Allah itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Nih, Anda baca lagi di bawahnya. Anda baca lagi. Anda baca. Di dalam KBBI makna kata Allah dicatatkan menjadi sebuah nama, sebutan, bukan jabatan. Nah, Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab atau merujuk kepada pujaan umat Muslim. Iya, makanya itu merujuk kepada sesembahan kami orang Islam, bukan merujuk kepada sesembahan orang Kristen. Sesembahan orang Kristen itu namanya Theos, Yahweh, Elohim. Sebelum ini tadi naik kedua kalinya pertama tadi udah aku bilang Allah itu berasal dari bahasa Arab. Ya kan? Lah terus kenapa Bapak menggunakan bahasa Arab? Jadi Yesus nggak pernah tinggal di Arab, Pak. Ini kita baik-baik dulu ya. Iya, baik-baik. Makanya kan tadi Bapak juga kan bilang di awal, kenapa nggak menggunakan kata Yahweh? Sekarang saya tanya, kenapa Anda tidak menggunakan kata Yahweh dan Theos? Karena kami nggak tinggal di Yunani sana. Kami tinggal di Indonesia. Terus kenapa Anda menggunakan bahasa Arab sementara Anda tidak tinggal di Arab? Ya kan penerjemahan dari Muslim Indonesia. Makanya itu salah. Udah disepakati. Makanya itu salah. Itu yang kami gugat. Karena salah itu. Karena dulu SDM Kristen, Pak. Ingat nih. Karena dulu SDM Kristen menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia aja nggak mampu. Makanya itu dia minta tolong sama umat Islam. Jangan bilang orang Oten curi kata Allah di Alkitab. Ya mencuri kalau dibiarkan, Pak. Dibiarkan. Sudah tahu salah. Si Muslim itu yang kalian gugat. Loh, sekarang yang berwenang untuk menerjemahkan Alkitab itu lembaga apa saya tanya? Ya, itu kan udah salah dari dulu, dari sononya. Oke, kalau salah dari dulunya bisa nggak diperbaiki? Ya enggak, saya rasa udah susah. Wah, ya susah apa ya, bisa lah. Kemarin aja ada revisian TB baru 2. Jangan bilang Alkitab curi apa, orang yang siapa emang mencuri, nggak ada kata Allah di situ. Orang Muslim.
Udah. Bapak tidur, Bapak cuci kaki, cuci mulut, Emang nggak gosok bisa gigi, jawab. tidur ya. Jangan kamu Atau Bapak mau saya salahkan. tanya? Atau Bapak mau saya Teman-temannya tanya? Muslim Indonesia itu yang kami tuntut. Bapak mau saya tanya? Nggak Mau? usah, turunkan aja aku. Turun, kabur. Nah, Kabur, bukannya turun, biar nggak kabur. susah ngomong sama kalian. Kabur. Udah. Susah ngomong. Nggak ada kualitas, Pak. Sorry ya, Pak ya. Bapak ini sangat cerdas sekali ini. Ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muslim ya, Pak ya? Ya, Muslim, Pak. Oke, kalau Muslim mohon maaf ya. Makasih Bapak. Assalamualaikum. Iya. Ya, kalau Muslim ya, kita cari yang Kristen ya. Ini salah naik nih. Ya, Becak, Siantar, Muslim apa Kristen? Kristen. Oke, iftahul kamera, open cam. Please, your open cam. Open your camera. Please, open your camera. Please. Hah? Lagi mati lampu kami. Oke, baik. Kalau mati lampu, alasan apapun tidak dibenarkan. Saya sebagai pengacara ada namanya asas atau adigium hukum, equality before the law, persamaan di depan hukum. Yang Muslim, yang Kristen naik open cam. Ya, mau Kristen mau Muslim naik open cam. Kalau nggak open cam, sorry, saya nggak terima. Ramos, open cam. Oke. Mana lagi ini? Nih saya ini nih. Nah, terima. Tinggal diterima aja. Sudah saya minta tuh. Kau yang selalu undang saya kan, itu bilang mau. Ya enggak, open cam dulu Bapak. Open cam dulu, open cam. Baru berbicara, open cam wajib. Mau Kristen mau Muslim harus wajib open cam. Ya ini. Iya, open cam. Jangan pura-pura botol Pak. Orang Bapak sudah 1400. Oh, ini dia ini. Iya. Nah. Iya, open cam dulu, nanti bicara Pak. Open cam dulu, jangan terburu-buru, tenang. Saya nggak bakal kemana-mana kok. Saya ada di hati Bapak. Wala kadala semar badrana ya. Tapi saya di sini lampu mati. Biasa ini mati lampu segala macam. Ya betul itu ngateo. Ya sudah Bapak cari lampu aja Pak. Udah Bapak ini aja. Alasan mati lampu ini kenapa sih mati lampu, semua mati lampu. Oke, udah nanti aja kalau lampunya nyala ya Pak ya. Oke, makasih Pak ya. Kalau lampunya padam kita rawan ya. Ayo guys, aduh ini kena report nih guys. Ayo tap layar. Aduh, gak ada yang tap layar nih, pada anteng aja nih. Pada tidur semua kah? Ayo lempar bunganya. Ayam Jilong TikTok, Muslim apa Kristen? Muslim Bang, Muslim. Aduh, mohon maaf Pak ya, nanti ada saatnya kalau yang Muslim Pak ya. Oke, Abang. Halo Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Jakarta. Oh siap, makasih Bang. Ada yang mau disampaikan Bang?
Enggak bang, cuma bilang aja. Saya Apa? kalau abang live selalu mengikuti, jadi mantap. Mantep apanya bang? Saya Ya, nggak mantap minta pencerahannya. bang, saya nggak minta paus, saya nggak minta singa. Yang saya minta adalah doa dari hati-hati Sip. yang tulus. Walah kadalah. Biar Karena kita lebih tidak mantap tahu. iman Ya, muslimnya. doakan saya jadi pengacara kondang, terkenal, Amin. kaya raya, ya hartanya melimpah ruah. Doakan saya. Amin. Nah, orang Islam kalau kaya raya Pak, nanti saya akan berkontribusi untuk umat. Baik. Itu cita-cita Amin, kita amin, semua. amin. Iya, kalau harta di tangan orang yang tidak beriman akan menzolimi. Tetapi kalau harta di tangan orang yang beriman, orang yang Wah. Islam akan dipergunakan di jalan Allah. Kenapa? Karena kalau masalah harta, Allah tanya dua Pak, Abang. Ya. Hartamu dari mana dan dipergunakan untuk apa? Kalau ilmu cuma satu yang ditanya, ilmumu untuk apa? Usiamu untuk apa? Cuma satu. Tapi kalau harta, kamu dapat dari mana, digunakan untuk apa? Misalnya nanti saya kaya raya, Nandar hartamu dari mana? Saya jadi pengacara. Misalnya. Nah, saya di harta saya ini bang, harta saya ini nih. Harta Oh saya jangan bang, anak nanti sama kena bini. benet bang. Jangan kena benet bang. Nanti kena benet bang. Nah, harta saya anak sama bini. Iya, semua juga kita sama itu harta, itu kan. Maksudnya harta uang banyak, Oh, itu loh. Oke bang, makasih ya. Oke bang, saya sehat selalu. Iya, iya, iya. Assalamualaikum. Salam. Yang muslim kalau open cam nggak apa-apa ya. Harus open cam. Ini salah naik apa ini? Salah naik kayaknya ya. Baik, nanti kalau sudah ini naik lagi. Yang pinter ya, teman-teman, aku tuh pengen yang pinter gitu loh, biar ada perlawanan lah. Agian Dolus, Kristen atau Muslim? Kristen Bang Nandar. Ya, open cam Pak. Wah, Bapak mohon maaf Pak, Bapak belum bisa open cam ya, mohon maaf ya, saya sudah komitmen ya, ada adegium hukum, equality before the law, persamaan di depan hukum. Yang Muslim wajib open cam, yang Kristen wajib open cam. Jadi kalau mau naik lihat dulu ya followernya berapa. Kenapa harus open cam? Biar meminimalisir segala bentuk dan segala cara penghujatan. Jadi kalau open cam ini lebih terarah. Dan saya satu lawan satu. Saya tidak dompleng dengan ilmu orang lain. Saya hadapi sendiri. Assalamualaikum bang. Open cam, mojab, moja. Kayak mana tuh? Ah, Kayak gimana bang? open cam. Bukan kayak gimana, open cam. Syaratnya. Iya caranya Dalam- gimana? Caranya terima tuh, sudah saya kirimkan. Terima. Ada nggak? Ini. Mau Ya. nanya kemarin kan waktu abang debat Ya, sama gimana, kakak, moja? mau Ada yang nanya mau pas disampaikan kakak? abang live sama Mikana kemarin kan nggak sempat nanya tuh, terus di live sebelah juga nggak bisa naik tuh. Ya Mau terus, nanya boleh. kemarin Ya gimana pertanyaannya? kan di Kristen Mm-mm, itu ada namanya Torah. mm-mm. Sedangkan apa betul Injil Injil atau Bible mereka, Alkitab mereka itu bagian kecil dari Torah, karena Torah itu saya pernah lihat di TikTok ada 4 bagian. Lima. Nah, Saya jelaskan ya. nggak usah. Jadi, Bang. Nanti nggak aja. usah. Oh, Maksudnya pinter yang sudah. pertanyaan yang intinya aja. Iya, iya. Yang Injil itu kan sebagian kecil isinya dari Torah. Kenapa orang Kristen lebih memahami di
Injil atau Alkitabnya, bukan keseluruhannya kayak kita Al-Quran. Langsung ke Torahnya aja, agar nggak salah paham arti dan makna langsung dari inti Torah itu. Ini mereka itu nggak ada yang memahami, kakak. Mereka ini nggak ada yang paham. Bayangkan, mereka itu harusnya malu yang bisa baca Ibrani, Yunani, Aramaik, Arabik. Saya, pendeta mereka mana becus, nggak bisa. Jadi mereka nggak ada yang paham. Bahkan Perjanjian Baru terdiri dari 4 gospel itu yang nulisnya nggak jelas. Halo? Ya. Ini saya tunjukkan ya, karena Anda sudah open cam, saya kasih apresiasi, saya tunjukkan datanya. Kalau Alkitab mereka ini ya gospel yang 4 itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu yang nulis gak jelas. Nih saya tunjukkan. Ini sumbernya dari saya orang awam. Iya makanya saya kasih tahu. Jadi mereka ini nggak jelas. Nih saya tunjukkan ya. Jadi sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 kita nggak boleh menafsirkan. Kalau ini bukan menafsirkan, ini ranahnya ilmiah. Teman-teman perhatikan. Ini tafsir Perjanjian Baru. Ya, tafsir Perjanjian Baru. Kita lihat nih. Ini bukan dari orang Islam ya. Nih, coba lihat Kak. Ini anggota Seksama Penerbit Katolik Indonesia. Ini dari Katolik. Kita lihat nih. Siapa yang menulis Injil Matius? Atau langsung aja lah semuanya 165. Nih, sekarang kakak yang baca nih. Injil menurut Markus. Coba kakak baca nih, yang atas. Mary. Ini enggak ini nih. Pengarang. Coba. Pengarang sesungguhnya dari Injil ini seperti juga dengan pengarang ketiga Injil lainnya. Tidak kita ketahui. Nah, ini kalau dalam hadis, dalam ilmu hadis atau ulumul hadis, mustalal hadis, ini riwayat penulisan gospel yang 4 itu riwayat matruk, maudhu. Karena yang nulis aja nggak tahu siapa, nggak diketahui yang nulis. Kalau yang nulis Quran ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, kemudian ada Zaid bin Sabit, ya. Kalau yang nulis 4 gospel nggak ngerti siapa. Ini sumber dari abad pertama ini, dari Katolik. Makanya jadi, literasi saya intinya baca Quran surat Al-Baqarah ayat ke-79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah." Kata Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 79, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang telah menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri. Lalu mereka mengatakan ini dari Allah. Artinya. Ya, mereka menulis, padahal itu bukanlah firman Tuhan, ngarang-ngarang sendiri. Ini buktinya. Oke, data itu bukan saya ngarang ya, data itu. Data dari Katolik. Makanya saya juga ahli Katolik, Jadi saya belajar kekristenan itu bukan hanya belajar bahasa, saya belajar denominasinya. Saya ke gereja, saya ke denominasi apapun dalam ajaran ke gereja Katolik, saya pernah, gereja Protestan, berbanyak itu, ratusan denominasi saya pernah masuki. Terus Bang, misalnya kalau di Al-Quran kan ada yang namanya kebaikan dan keburukan. Kebaikan ada penjelasannya nanti akan dibalas dengan apa, keburukan nanti akan dibalas dengan apa. Sedangkan untuk di Kristen itu tuh apakah langsung menuju ke, kalau di sebelah ya, Mikana itu selalu bilang langsung ke Firdaus, langsung ke surga. Kalau di Islam kan ada yang namanya kalau kesalahan ini azabnya ini nerakanya ada 7 ini. Apakah di Alkitab juga ada? Enggak ada. Itu langsung. Di dalam Lukas itu Yesus mengatakan bahwa masuk surga itu hanya sedikit. Para pengikut Yesus yang masuk surga itu sedikit. Ini saya tunjukkan. Ya. Yesus yang bilang, yang masuk surga itu pengikutnya itu sedikit. Sedikit bukan banyak.
Saya tunjukkan ya. Bentar. Di dalam Lukas. Mana ya? Di mana ya? Sesak. Nah, Lukas 13:24. Ini kata Yesus, yang masuk surga itu sedikit. Nih, kita lihat nih. Lukas 13 nomor ke-24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Ini tentang masuk surga. Kemudian kalau kita lihat di dalam Matius 5 nomor 20, ini jelas ini. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kalau kita mau masuk surga, harus beragama dengan agama yang lebih benar dari agama Yahudi. Apa agama yang lebih benar dari Yahudi? Agama Islam. Jadi syarat masuk surga itu adalah Islam. Enak aja. Makanya si Mikana nggak berani debat dengan saya. Kemarin aja kalah debat. Saya ajak debat masalah penyaliban, nggak berani dia. Saya hubungi, nggak ada kabar. Sebenarnya umat pertama Kristen itu Yahudi atau Nasrani. Gimana? Yang diajarkan terlebih dahulu itu umat Yahudi atau Yahudi. Musa. Ada perbedaan antara Yahudi dan Nasrani, itu perbedaan kayak apa ya? Yang ini tidak suka dengan ini. Misalnya pernah lihat di TikTok itu ada orang kaum ini yang meludah ke tempat kalau iya. Gini saya jelaskan. Jadi orang Yahudi itu sama dengan orang Islam, tidak pernah percaya ada Tuhan jadi manusia. Itu dalam keyakinan Yahudi. Di dalam keyakinan Yahudi, Tuhan itu tidak bisa digambarkan dengan sesuatu apapun. Ya, begitupun di dalam Islam, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah. Makanya orang Yahudi menyebut mereka itu apodajarah, penyembah berhala. Ya, orang Yahudi itu menyebut mereka ini penyembah berhala. Kalau Yahudi menyembah apa? Yahudi itu menyembahnya ini Allah. Tidak ada lambang, logo atau apa? Mereka sebutnya Yud-Heh-Vav-He. Itunya. Oke, adek, kakak, ini adek kayaknya nih. Adek, mohon maaf ya, ini temanya jangan curi kata Allah. Adek sudah bertanya dan sudah saya berikan jawaban. Karena di sini adalah room lintas agama, biar kan mereka lagi mencari-cari kesalahan saya. Nah, biar tidak terjadi ya tindakan yang melawan hukum, saya sebagai seorang pengacara muda dari Kuningan, Jawa Barat, tentu saya akan berbicara dengan berdasarkan ilmu dan strategi. Walaka adalah semar badrana ya. Oke deh ya, makasih ya. Oke, nanti kalau ini naik lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba cari otan yang paling hebat di muka bumi. Aduh. Mana tadi? Tadi ada. Ingat ya, kalau pengikutnya cuma 81, mohon maaf ya. Pokoknya kalau yang nggak open cam, saya nggak terima ya. Halo Bang, Assalamualaikum. Ya, open cam. Mau Muslim mau Kristen harus open cam, wajib. Kalau nggak open cam turun. Kenapa saya mewajibkan open cam? Biar mengantisipasi segala bentuk macam penghujatan. Karena kita negara Republik Indonesia menjunjung tinggi toleransi, kebinekaan, oleh karenanya kita harus open cam. Oke, Andara, ada yang mau disampaikan? Bang, nggak debat lagi sama Mikana Bang? Nggak berani dia, sudah saya hubungi, nggak dibalas, makanya saya kan mintanya disaksikan oleh teman-teman biar teman-teman bisa menagih janji dia. Gak berani dia karena tidak ada seorang Kristen pun yang sanggup mengalahkan saya. Tema debat Yesus tidak disalib, nggak ada.
Anda ini rekam teman-teman Kristen. Ada nggak Kristen yang sanggup mengalahkan saya tema Yesus tidak disalib? Kata Rasulullah, ini kata Rasulullah nih, al insanu ma'al khata wa nisyan, bahwa manusia itu tempatnya